Anak laki-laki ini, Tanaka, dikenal sebagai siswa paling malas di seluruh sekolah. Saking malasnya, sahabatnya sampai harus menggendongnya ke kelas, dan ia tak pernah menyelesaikan satu pesan pun. Bahkan guru-guru pun tak mengganggunya karena ia butuh waktu berjam-jam untuk mengerjakan sesuatu. Sepulang sekolah, sahabatnya, Ohta, menghampiri Tanaka dan memintanya untuk setidaknya mengeluarkan buku pelajarannya dari tas. Ketika ia melihat Tanaka diam dan mulai gemetar, ia menyentuh lengannya dan menyadari anggota tubuhnya telah mati rasa. Setelah kelas, Tanaka memberitahu Ohta bahwa hal itu sering terjadi padanya. Ketika ia tertidur dengan wajah menghadap ke bawah, lengannya mati rasa. Ketika ia mencoba bersandar ke jendela, matanya salah memperhitungkan jarak, dan ia membenturkan kepalanya sekuat tenaga. Jika ia meletakkan dagunya di atas tangannya, lama-kelamaan ia akan kesulitan memegangnya, dan persendiannya mulai terasa nyeri. Mendengar semua hal ini, Ohta menyadari bahwa bagi Tanaka, menjadi lesu cukup berisiko. Kemudian di kelas olahraga, Ohta memperhatikan bahwa Tanaka tiba-tiba termotivasi untuk berolahraga. Tanaka mengatakan kepadanya bahwa ia sebenarnya ingin berolahraga karena ia menginginkan tubuh yang tidak membuat anggota tubuhnya mati rasa dan nyeri, betapapun lesunya ia. Jadi hari ini, ia akan berlatih keras agar ia bisa lesu sesuka hatinya. Pertama, kelas melakukan beberapa latihan pemanasan, tetapi setelah repetisi kedua, punggung Tanaka mulai terasa sakit. Setelah 2 repetisi berikutnya, lengannya mulai terasa sakit, jadi ia memutuskan untuk beristirahat dan menghirup napas segar. Setelah pemanasan, kelas mereka ditugaskan bermain bulu tangkis. Tanaka dan Ohta membentuk tim dan bermain melawan teman mereka. Ohta bermain agresif, dan melihat permainannya, Tanaka mencoba melakukan pukulan yang sama. Namun karena pegangannya longgar, raketnya malah tergelincir, dan kedua teman mereka melihat nyawa mereka melayang di depan mata. Jadi, mereka langsung menarik Tanaka untuk beristirahat. Bahkan melawan 2 orang, Ohta lebih kuat, dan Tanaka hanya menonton mereka. Tanaka berpikir karena Ohta berada di tim yang sama, mungkin antusiasme Ohta akan tercermin pada nilainya, dan ia juga akan mendapatkan nilai bagus dalam latihan. Tiba-tiba, ia mendapat ide dengan shuttlecock. Sementara itu, Ohta secara tidak sengaja memukul shuttlecock dengan sangat keras hingga terlempar keluar dari game. Jadi untuk sementara, mereka memutuskan untuk mengambil satu dari kotak-kotak itu. Ketika mereka melihat kotak-kotak itu kosong, Ohta memberitahu mereka bahwa sebenarnya Tanaka menggunakannya di kepalanya, yang membuatnya begitu rileks hingga ia tertidur. Melihat Tanaka tidur begitu rileks, mereka memutuskan untuk mengambil shuttlecock yang terlepas daripada membangunkan Tanaka. Suatu hari, Ohta melihat Tanaka sedang beristirahat seperti biasa, tetapi tidak dalam pose biasanya. Kali ini, ia menggunakan tangan satunya untuk menopang dagunya. Jadi, Ohta bertanya kepada Tanaka apakah ada yang salah. Saat mereka mengobrol, salah satu teman mereka memanggil Tanaka untuk membantunya membawa cetakan ke ruang guru. Tanaka berdiri dengan pose yang sama, dan Ohta mengingatkannya bahwa tangannya menempel di wajahnya. Tanaka pergi membantu dan mengangkat salah satu ujung bungkusan kertas yang dibawa temannya. Temannya memberitahu Tanaka bahwa ia sebenarnya perlu membawakan yang lain ke sana, tetapi Tanaka menjawab bahwa ia hanya berkata, "Tolong aku." Jadi, akhirnya Ohta memutuskan untuk membantunya. Setelah memberikan kertas-kertas itu, mereka pergi minum air, dan Tanaka hanya membasuh wajahnya dengan air. Ohta menyadari bahwa Tanaka tampak sedikit berbeda hari ini. Namun sebagai teman, ia memutuskan untuk mendukung individualitasnya. Saat istirahat makan siang, Ohta mencoba memberi makan siang kepada Tanaka, tetapi ia menolak. Namun, perutnya keroncongan, dan Ohta membantunya untuk makan setidaknya 1 gigitan, tetapi Tanaka tetap menolak. Kemudian di kelas musik, Tanaka mulai bermain piano sementara seluruh kelas bernyanyi. Kelas dimulai, dan tak lama kemudian musik Tanaka berubah menjadi mimpi buruk yang suram. Ohta memberitahu semua orang bahwa Tanaka sedang berada di puncak kelesuannya. Guru itu menemui Tanaka untuk memintanya kembali ke tempat duduknya. Kalau kalian tertarik dengan rekap anime ini, bolehkah kalian luangkan waktu sebentar untuk like dan subscribe? Terima kasih. Saat membangunkannya, ia melihat sesuatu di pipinya, dan ketika ia mendekatinya, Tanaka tiba-tiba berteriak seperti ular. Guru itu terkejut, dan ia langsung meminta maaf kepadanya. Kemudian, Ohta khawatir dan berkonsultasi dengan orang lain. Salah satu dari mereka akhirnya menyimpulkan bahwa Tanaka mungkin sedang jatuh cinta. Sepulang sekolah, Ohta menemui Tanaka dan mendapati Tanaka duduk di kursinya dengan wajah sedih. Dalam hati,
Ohta meminta maaf kepada Tanaka karena, sebagai sahabatnya, ia tidak menyadarinya sebelumnya. Saat hendak mentraktir Tanaka es krim, Tanaka tiba-tiba tersandung tasnya, dan semua catatannya berjatuhan dari buku. Ia menemukan sebuah buku berisi banyak catatan pengingat yang mengatakan bahwa ia harus pergi ke dokter gigi sepulang sekolah. Kini Ohta menyadari bahwa seharian Tanaka melakukan hal-hal aneh karena giginya berlubang. Jadi, ia menggendong Tanaka seperti biasa dan membawanya ke dokter gigi. Setelah perawatan, Tanaka merasa kesal. Ohta bertanya kepada Tanaka apakah ia sedang jatuh cinta saat ini, tetapi Tanaka langsung menjawab tidak. Keesokan harinya, saat hendak masuk kelas, seseorang berteriak ingin menjadi muridnya. Saat Tanaka dan Ohta menoleh, mereka tidak melihat siapapun, tetapi tiba-tiba menyadari seorang gadis pendek melompat untuk menarik perhatian mereka. Saat mereka melihatnya, gadis itu dengan penuh kekaguman meminta Tanaka untuk menjadi muridnya. Tanaka bertanya siapa dia, dan gadis itu menjawab bahwa dia adalah Miyano dari kelas yang sama. Maka, Tanaka langsung menolak permintaannya. Karena Tanaka langsung ke intinya, Miyano pun mengabaikan jawabannya dan bertanya bahwa dia ingin menjadi lesu dan menjadi wanita dewasa. Maka, dia ingin menjadi muridnya dan meminta Tanaka untuk menjaganya. Seperti yang bisa Anda lihat, rasanya hari ini akan menjadi hari yang paling menyebalkan dalam kehidupan sekolah Tanaka. Tanaka mencoba memberikan bola lengkung lembut dalam penolakannya dan menyuruh Miyano untuk menyerah karena ia tidak menerima murid. Sementara Miyano memberikan lemparan liar, Miyano mengatakan bahwa itu bukan masalah baginya karena sekeras apapun disiplinnya, ia bisa mengatasinya. Jadi, Tanaka memutuskan untuk memberikan lemparan langsung yang lebih kuat dan mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan perkembangan baru dalam kehidupan sehari-harinya yang damai dan normal. Dengan kata lain, ia tidak ingin terlibat dengan karakter baru. Miyano mengatakan kepadanya bahwa ia akan bersikap seperti teman lamanya yang baru saja bertemu. Dengan begitu, ia tidak akan menjadi karakter baru. Ohta juga meminta Miyano untuk menyerah. Namun Tanaka menghentikannya dan berkata jika hanya untuk 1 hari, biarkan saja ia melakukan apa yang ia mau. Ohta tersentuh hatinya dengan kata-kata ini, berpikir bahwa meskipun Tanaka benci kedamaiannya diganggu, ia tetap menggunakan cara yang dewasa untuk menghadapinya. Namun kenyataannya, Tanaka berpikir bahwa menolak orang ini tampaknya membutuhkan usaha yang lebih besar. Sementara itu, Miyano merayakan kemenangannya. Tanaka mengatakan kepadanya bahwa sebenarnya, meskipun ia hanya murid pura-pura, Tanaka tidak punya apapun untuk diajarkan. Intinya, Tanaka hanya membiarkannya sendiri dan memintanya untuk melakukan riset sendiri dan belajar darinya. Miyano setuju dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan bekerja keras, tetapi Tanaka mengatakan kepadanya bahwa sebenarnya dalam kemalasan, ia seharusnya tidak berusaha keras atau melakukan sesuatu yang lebih keras. Dan Miyano berusaha sebaik mungkin dengan tidak berusaha keras. Di kelas, Miyano menatap Tanaka karena ia telah mendapat izin dan ingin mengamatinya. Awalnya, ia mengira matanya seharusnya terlihat mengantuk. Saat Miyano duduk di meja resepsionis, sang guru ketakutan oleh tatapan mautnya. Akhirnya, ia menyadari bahwa ia sebenarnya gagal pada langkah pertamanya. Selanjutnya, ia menyadari bahwa ia harus merilekskan seluruh tubuhnya, tetapi ia menjadi terlalu rileks, seperti orang yang kedinginan dan mati rasa, dan sang guru pun mengirimnya ke ruang perawat. Kemudian, Ohta menunjukkan kupon untuk toko donat kepada Tanaka. Sementara itu, Miyano masih mengamati Tanaka, dan kali ini, ia justru menemukan teknik baru, ia akan menjadi wanita pendiam. Namun tiba-tiba, ia mendengar Ohta, dan karena kupon tersebut mengharuskan 3 orang, Ohta bertanya kepada Miyano apakah ia ingin ikut dengan mereka. Miyano sebenarnya ingin ikut, tetapi ia tidak ingin menunjukkan kegembiraan dan memutuskan untuk menjawab dengan dingin. Jadi, ia setuju untuk ikut dengan mereka, tetapi dengan mulut yang ngiler dan ekor setia yang bergoyang-goyang. Itu berarti ia gagal lagi. Saat istirahat, Miyano melihat Tanaka membeli teh hijau. Tanaka sendiri suka susu stroberi, tetapi berpikir orang dewasa tidak akan minum sesuatu yang kekanak-kanakan, jadi dia memutuskan untuk mengambil teh hijau itu. Ohta memujinya dan mengambil susu stroberi untuk dirinya sendiri, yang mengejutkan Miyano, dan dia mulai menangis. Jadi Ohta membawa Miyano ke Tanaka dan mengatakan kepadanya bahwa dia menangis karena dia memilih teh hijau karena dia tidak punya susu stroberi favoritnya. Hal ini mengejutkan Tanaka. Jadi mereka memutuskan untuk bertindak, dan Tanaka minum susu stroberi untuk menunjukkan kepada Miyano bahwa dia juga suka susu stroberi. Melihat Tanaka minum susu stroberi tanpa jiwa, Miyano terkejut dan melarikan diri saat dia memikirkannya. Kemudian,
Ia sedih dan berpikir mungkin ia tidak punya bakat untuk menjadi orang malas. Namun kali ini ia memutuskan untuk menunjukkan kepada Tanaka bahwa ia sebenarnya bisa menjadi orang malas. Ia mengerjakan semua penelitian di perpustakaan, dan sepulang sekolah, ia memberikan laporan lengkap tentang kelesuannya kepada Tanaka. Namun Tanaka hanya membaca halaman pertama dan memberitahu Miyano bahwa sebenarnya ia tidak ditakdirkan untuk menjadi orang malas. Alasannya adalah karena ia sebenarnya pekerja keras karena Tanaka tidak akan pernah bersusah payah membuat laporan. Hal ini sungguh mengejutkan sekaligus menyedihkan baginya, karena sejak awal pun ia tak punya peluang untuk menjadi profesional seperti Tanaka. Namun untuk menghiburnya, Tanaka mengatakan bahwa menjadi pekerja keras justru merupakan nilai tambah baginya dan ia tak perlu sengaja berusaha menjadi seperti Tanaka. Akhirnya, Miyano mengatakan bahwa sebenarnya ada seseorang yang ia sukai dan ia ingin menjadi pasangan yang serasi dengannya. Jadi, meskipun penampilannya kurang menarik, ia ingin menjadi dewasa di dalam. Namun, ketika Tanaka bertanya apakah orang itu tidak puas dengan penampilan Miyano, ia mengatakan bahwa bukan itu alasannya, ia orang baik. Tanaka mengatakan bahwa tidak ada alasan baginya untuk berubah atau berusaha keras berubah jika orang itu menerimanya. Dan Tanaka memberinya nasihat yang tepat bahwa meskipun ia berjinjit, tinggi badan aslinya kemungkinan besar akan ketahuan dalam 3 detik. Jadi, lebih baik baginya untuk mendekatinya seukuran aslinya sejak awal, meskipun itu berarti ditolak. Ohta menghentikan Tanaka karena mengatakan hal-hal ini. Kemudian, mereka bertiga pergi ke toko donat. Keesokan harinya, Tanaka dan Ohta hampir terlambat ke kelas. Mereka berlari dengan kecepatan maksimal, dan tepat saat mencapai tujuan, mereka menabrak tembok. Ternyata tembok itulah yang mereka tabrak. Mereka juga hampir menabrak Shiraishi, tetapi Ohta nyaris lolos. Ketika Tanaka bertanya kepada Ohta apakah ia mengenal gadis itu, Ohta mengatakan bahwa sebenarnya Ohta adalah ketua kelas mereka. Saat itu, anggota klub rugby memergoki Tanaka dan Ohta karena mereka baru saja bertabrakan dengan dewi mereka. Shiraishi menghentikan mereka dan menyentuh salah satu dari mereka yang sedang menginjak kertas yang dipegangnya. Setelah disentuh Shiraishi, mereka semua langsung lari karena malu. Shiraishi mengumpulkan semua kertas usang, dan Ohta menawarkan bantuan. Shiraishi mengatakan bahwa itu bukan salahnya dan tidak perlu khawatir. Namun, Tanaka mengatakan bahwa sebenarnya dialah penyelamat mereka. Dia baru saja menyelamatkan nyawa mereka dari para monster karena dia bisa mengusir semua monster itu hanya dengan satu sentuhan. Tanaka dan Ohta merasa diri mereka bahkan lebih tidak berguna daripada kutu air. Mendengar ocehan mereka yang berlebihan, Shiraishi membiarkan mereka membantunya. Saat menuju ruang fotokopi, mereka semua menyadari bahwa Shiraishi ternyata terkenal di sekolah. Sementara itu, Tanaka mengenakan jaket karena ia tidak suka diperhatikan. Sebenarnya, Tanaka tidak suka ditakuti. Di ruang fotokopi, Ohta menyadari ada kesalahan dalam dokumen dan memberitahu Shiraishi. Shiraishi berkata bahwa sekarang mereka perlu memeriksa semuanya dan mencetak ulang. Ia menggunakan PC, dan Ohta terkejut, mengatakan bahwa Ohta hanya menggunakannya untuk mencari di internet, dan memuji Shiraishi karena tahu cara membuat sesuatu yang berguna untuk penggunaan sehari-hari. Tanaka memberitahu mereka berdua bahwa ia juga tahu cara yang baik untuk menggunakan PC dan menganggapnya sangat berguna dalam masyarakat yang berbahaya saat ini. Keduanya sangat terkejut, dan ternyata yang Tanaka maksudkan adalah laptop bisa digunakan sebagai pelindung anti peluru. Namun Ohta mengatakan kepadanya bahwa itu bukan cara yang baik. Malah, mungkin penggunaan PC yang paling ofensif. Shiraishi kemudian memberitahu mereka proses selanjutnya. Mereka perlu mencetak 20 halaman, menumpuknya, menyusunnya, dan menjepretnya. Sementara itu, Tanaka merasakan hangatnya kertas yang baru dicetak dan berpikir kertas itu bisa digunakan dengan sempurna sebagai bantal. Shiraishi memutuskan untuk menumpuknya, dan Ohta mengambil peran untuk memeriksanya. Setelah berimajinasi sejenak, Tanaka meminta untuk menjadi pemerat kertas, jadi mereka menugaskannya untuk menjepret kertas. Setelah beberapa saat, Shiraishi menawarkan macaron buatannya kepada mereka. Tanaka dan Ohta pun menyantapnya dan memuji masakannya. Setelah bekerja beberapa saat, Tanaka mulai tertidur. Ohta mencoba membangunkannya, tetapi ia terlalu mengantuk dan hampir pingsan karena memakan camilan. Shiraishi memberitahu mereka bahwa mereka berdua boleh pergi karena hanya tersisa sedikit dan ia bisa menghabiskannya sendiri. Lagi pula, Tanaka sudah mencapai batasnya. Ohta terkejut oleh Shiraishi dan memujinya, mengatakan bahwa dia bijaksana, bisa membuat macaron sendiri, memiliki rasa tanggung jawab, dan sekali lagi bahwa dia bisa membuat macaron sendiri.
Shiraishi menghormatinya dan mengulangi bahwa dia bisa membuat macaron. Shiraishi menyadari bahwa di mata Ohta, dia sekarang hanyalah orang macaron. Jadi, Ohta mengajak Tanaka dan pamit untuk hari ini. Tepat saat keduanya pergi, Shiraishi merasa lega. Ia melepas lensa kontaknya, menurunkan roknya, agar lebih panjang, dan mengikat rambutnya seperti biasa. Dan ternyata, beginilah penampilan Shiraishi yang sebenarnya. Di SMP, Shiraishi tidak punya teman, dan orang-orang menganggapnya membosankan dan serius. Saat masuk SMA, ia berusaha keras untuk tampil imut dan trendy, dan langsung populer. Namun, ia merasa tidak nyaman karena lensa kontaknya membuat matanya sakit, dan penampilan barunya membuatnya cemas. Saat sendirian, ia kembali memakai kacamata dan mengikat rambutnya hanya karena merasa lega. Ia senang karena Tanaka dan Ohta pulang lebih awal sehingga ia bisa berhenti berakting. Ia khawatir jika jati dirinya yang sebenarnya terbongkar, kehidupan SMA-nya akan hancur. Dia mencoba untuk bersantai sendirian, tetapi Tanaka dan Ohta tiba-tiba kembali dan melihat penampilan alaminya. Keesokan paginya, ia khawatir teman-teman sekelasnya mungkin tahu tentang hal itu dan membayangkan semua orang akan bergosip bahwa ia tidak trendy, membuatnya merasa kesepian lagi. Ketika teman-temannya memanggil namanya, ia panik dan merasa terekspos, tetapi mencoba menyapa teman-teman sekelasnya dengan senyuman, meskipun ia gugup. Kedua temannya berkomentar bahwa ia terlihat cantik. Shiraishi merasa lega karena sepertinya tidak ada yang menyadari rahasianya. Ia juga menyapa Tanaka dan Ohta dengan wajah berseri-seri, tetapi terkejut ketika Tanaka bertanya apakah ia selalu berseri-seri seperti itu, bahkan saat sendirian. Ia khawatir mereka akan membocorkan rahasianya dan memutuskan untuk mengawasi mereka dengan saksama sepanjang hari. Seorang teman bertanya kepada Tanaka dan Ohta tentang membantu Shiraishi sepulang sekolah dan mengatakan bahwa Shiraishi luar biasa dan menginginkan istri seperti itu. Namun, Tanaka mengatakan kepadanya bahwa jika ia ingin mendapatkan istri, ia akan memilih Ohta karena Ohta dapat mengandungnya. Di kelas kimia, Tanaka memperingatkan Ohta tentang rambutnya yang hampir terkena bahan kimia dan menyuruhnya memperbaiki rambutnya yang seperti antena. Ohta setuju. Shiraishi merasa mereka mengolok-oloknya. Sepanjang hari, ia mengikuti Tanaka dan Ohta untuk memastikan mereka tidak mengatakan apapun tentang rahasianya. Ia bahkan mengikuti mereka ke kamar mandi sampai Tanaka mengatakan itu bukan ide yang bagus. Saat makan siang, ia lelah dan lega karena hari sudah setengah jalan. Anak-anak laki-laki itu membicarakan apa yang terjadi kemarin, tetapi Ohta menjelaskan bahwa Shiraishi sudah meninggalkan ruangan ketika dia kembali, jadi rahasianya aman. Teman-temannya memujinya karena cepat dan luar biasa. Ia merasa senang dan lega karena rahasianya tidak terbongkar. Kemudian, di kamar mandi perempuan, Shiraishi bercermin dan menyadari betapa berbedanya penampilannya dengan pakaian yang berbeda. Tiba-tiba, ia berpikir bahwa seharusnya ia menjadi orang yang benar-benar berbeda sejak awal. Untuk mengujinya, ia memutuskan untuk berjalan melewati dua sahabat Ohta dan Tanaka, yang bernama Kato dan Shimura. Dengan gugup, ia melewati mereka berdua, dan mereka berdua dengan manis mengabaikannya, yang membuatnya senang karena mereka tidak tahu siapa dirinya. Ia menjadi terlalu bersemangat dan mulai melompat-lompat riang seperti kelinci di lorong. Namun kini ia merasa terlalu gelisah dan berpapasan dengan Tanaka dan Ohta di aula. Tiba-tiba, Tanaka memanggil namanya, dan ia langsung menjawab dengan kaget. Hanya 5 detik setelah mendapat ide terbaik, ia tertangkap basah dan terkejut melihat bagaimana Tanaka bisa tahu. Setelah itu, ia menceritakan semuanya kepada mereka, menjelaskan bahwa Shiraishi yang populer di kelas adalah sisi idealnya karena ia bekerja keras untuk mewujudkannya. Namun, dirinya yang sebenarnya adalah orang yang polos, membosankan, dan tidak punya teman. Ia mengatakan bahwa Shiraishi yang populer diciptakan karena ia ingin bersinar, meskipun itu melelahkan baginya. Ia membiarkan mereka berdua tertawa sepuasnya. Namun, Tanaka mengatakan bahwa Shiraishi sebenarnya terlalu erotis, yang langsung mengejutkan Shiraishi dan Ohta. Namun, Tanaka mengoreksi dirinya sendiri, mengatakan bahwa maksudnya Shiraishi terlalu mengagumkan, karena kedua kata tersebut sangat mirip dalam bahasa Jepang. Tanaka mengatakan bahwa Shiraishi tidak hanya bekerja keras untuk dirinya sendiri, tetapi juga berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain. Tanaka berterus terang tentang kemalasannya sendiri dan bagaimana ia selalu tidak berkontribusi apapun kepada masyarakat, dan mengatakan bahwa Shiraishi sepenuhnya bertolak belakang dengan itu. Tanaka juga mengakui bahwa meskipun ia menganggap menjadi seperti itu adalah yang terbaik dan bermalas-malasan adalah satu-satunya misinya dalam hidup, ia mendorong Shiraishi untuk lebih percaya pada dirinya sendiri. Hal ini membuat Shiraishi senang,
dan ia berterima kasih kepada mereka berdua. Namun, sebelum pergi, ia meminta mereka untuk merahasiakannya dari orang lain. Keduanya setuju, tetapi mereka juga mengatakan bahwa meskipun mereka memberitahu seseorang, tidak akan ada yang mempercayainya. Sambil pergi, Tanaka juga memberitahu Shiraishi bahwa ia agak lega karena bahkan, Shiraishi bersinar pun memiliki kelemahannya sendiri karena sesuatu yang terlalu terang akan menyilaukan, dan ia tidak akan bisa mendekatinya. Keesokan harinya, Shiraishi datang ke sekolah tanpa lensa kontak, mengenakan kacamata. Tidak ada yang mengolok-oloknya atau memperhatikan perubahan signifikan apapun. Malahan, teman-temannya bersimpati padanya karena lensa kontak menyakiti matanya. Sementara itu, Shiraishi bertanya-tanya bagaimana hanya Tanaka yang bisa tahu siapa dirinya. Ohta juga menanyakan hal yang sama kepada Tanaka, yang mengatakan kepadanya bahwa jika penampilannya bisa menipunya, mata, Jingle Bells-nya tidak bisa. Ohta menasihatinya untuk tidak pernah mengatakan hal itu di depan Shiraishi. Suatu hari saat istirahat makan siang, Ohta dan Tanaka sedang makan siang di atap. Tiba-tiba, seseorang membuka pintu dan masuk ke atap. Seorang gadis mengajak Tanaka berduel, dan Tanaka langsung mengajak Ohta bertukar posisi. Namun, Ohta ternyata mengenali gadis itu, dan gadis itu juga mengenali Ohta. Ketika Tanaka bertanya apakah mereka saling kenal, gadis itu menjawab bahwa dulu mereka berdua satu geng. Namun, Ohta memberitahu Tanaka bahwa ia sebenarnya tetangga sekaligus teman masa kecil Tanaka yang bernama Echizen, tetapi nama panggilannya adalah Ek-chan, dan mereka telah berteman sejak TK. Karena dipanggil Ek-chan, ia langsung marah dan meminta Ohta untuk berhenti memanggilnya seperti itu. Tanaka akhirnya berpikir bahwa setidaknya ia tidak terlihat seperti orang jahat. Tanaka pun bertanya mengapa ia ingin berduel dengannya, tetapi Tanaka tidak mengungkapkan alasan sebenarnya dan hanya ingin memastikan seperti apa pria itu. Tanaka mendengarkan alasannya dan mengatakan bahwa sebenarnya pertarungan itu tidak akan berujung pada pertarungan, jadi lebih baik ia menyerah saja. Ketika Echizen menanyakan alasannya, Tanaka mengatakan bahwa ia sangat yakin bahwa apapun jenis pertarungannya, ia kemungkinan besar akan kalah telak, dan ia tidak punya motivasi apapun. Echizen justru mulai mengasihani Tanaka dan memintanya untuk setidaknya berusaha lebih keras, lalu mencoba membujuknya untuk bermain Othello atau permainan kartu. Jadi, mereka memutuskan untuk bermain Othello terlebih dahulu, sebuah permainan dengan beberapa tombol hitam dan putih. Setelah bermain, Echizen memenangkan pertandingan dan mengolok-olok Tanaka. Namun, Tanaka mengatakan bahwa ia puas, yang mengejutkan Echizen. Meskipun kalah, mengapa ia puas? Kemudian Echizen menyadari bahwa Tanaka sebenarnya menulis putih dengan tombol putihnya dalam bahasa Jepang di papan. Hal ini juga membuat Ohta terkesan, dan Echizen merasa kalah meskipun ia memenangkan pertandingan. Terima kasih telah menonton sampai titik ini. Ini belum akhir. Untuk kelanjutannya silakan like dan subscribe dan nantikan. Kami punya video lainnya untuk Anda. Silakan klik video sebelah kiri atau kanan dan nikmati.